kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Selamat sore Pak Bagus. Iya Pak. Terima kasih ya sudah meluangkan waktu sore ini. Kita akan coaching sebentar nih Pak Bagus. Pak Bagus pengen ngomongin apa nih sore ini? Ya, sore ini itu saya memiliki keluhan Pak tadi ketika pembelajaran. Mungkin ini sudah menjadi unek-unek ya. Sudah lumayan cukup lama, cuman kan saya masih memendam rasa itu karena mungkin masih saya anggap normal, tapi tadi ada peristiwa yang cukup tidak mengenakan. Jadi ceritanya awalnya begini Pak. Memang anak itu saya miliki peserta didik dengan gangguan ADHD atau yang disebut dengan attention deficit hyperactive disorder, atau mungkin kalau kita biasa menangani itu kalau di Indonesia itu hiperaktif, dan itu siswanya itu sangat aktif, dan ketika pembelajaran itu lumayan cukup mengganggu terhadap siswa-siswa lain. Ketika dia merasa tidak nyaman atau panik, itu dia mulai merasakan yang namanya tidak nyaman, mungkin terganggu apalagi ketika pembelajaran yang normal atau hanya pas ketika menulis itu ketika dia tidak suka, tidak berminat, itu dia malah mengganggu temannya. Itu sudah sering terjadi Bapak, seperti itu. Nah, saya merasa kok ketika saya pembelajaran itu dia semakin parah Bapak, seperti itu. Oke, jadi Pak Bagus pengen ngomongin siswanya yang kalau bisa dikatakan ya hiperaktif itu ya Pak Bagus ya? Iya, tentu baru hiperaktif Pak. Kalau di Indonesia itu namanya kan, kalau diidentifikasi di guru pembimbing khusus itu namanya ADHD, seperti itu. Oke Pak Bagus. Karena ini percakapannya singkat Pak Bagus, yang ingin Pak Bagus dapatkan di akhir percakapan singkat ini apa ya Pak Bagus? Tentunya saya sebagai guru juga ingin meningkatkan kualitas pembelajaran saya, juga peserta didik saya yang tadi itu saya ceritakan itu mendapatkan pembelajaran yang baik, dan dia dapat mengikuti pembelajaran seperti anak pada umumnya lah, seperti itu Bapak. Oke, gimana caranya mengatasi murid Pak Bagus yang seperti itu? Beberapa kali saya sudah melaksanakan pembelajaran menggunakan metode yang cukup menarik, dan juga cara pembelajaran yang menggunakan psikomotorik yang aktif, seperti berpusat pada peserta didik di situ itu kayak gaya belajarnya kinestetik, dia mulai aktif Pak, seperti identifikasi awal. Dia kan juga menjawab bahwa dia lebih suka praktek daripada pembelajaran yang pasif seperti mungkin visual ya, kayak misalnya saya ketika ceramah itu dia kayak udah nggak menarik, bosen, bad mood. Nah, seperti itu terjadi, dan makanya itu untuk meningkatkan pembelajaran ini kok saya berharap mungkin apakah dengan metode yang baru akan berjalan dengan baik, seperti itu. Oh, berarti Pak Bagus selama ini sudah menerapkan metode apa Pak Bagus terhadap anak tersebut? Ya, tentu saya menggunakan metode PJBL dan PBL. Dia ketika menyelesaikan masalah itu saya menghubungkan dengan dunia nyata ya. Di PBL problem based learning, dan juga PJBL juga membuat proyek itu yang mengutamakan keaktifan siswa. Jadi kayak dia mengamati, kayak dia membuat sesuatu, itu dia aktif, oke gitu. Tapi ketika pembelajaran itu mungkin dengan metode-metode yang hanya menonton video, atau mungkin hanya ketika part-part disuruh menulis, kadang menulis halus, cara menulis tegak bersambung, itu dia sama sekali tidak berminat, seperti itu. Nah, ini terjadi pada pelajaran bahasa Indonesia tadi ketika materinya itu menulis Bapak, seperti itu. Tapi ketika diputarkan video, dia mampu mengendalikan keaktifannya itu enggak Pak Bagus ya?
Mengaktifkan, Pak, tapi hanya saja dia sepertinya tidak terlalu tertarik gitu. Jadi kayak, oh kalau misalkan ya ya tahu, dia tahu arahnya kemana gitu, tapi dia kayak cuman ngeliatin kayak ngelowor ya, ngelowor dan kurang bersemangat gitu, kayak cuman ngeliatin kan. Tapi kadang juga masih dengan ketika dia tidak diberi kerjaan itu kayak jawel-jawel temennya, terus nyowelin temennya, nyubitin, terus ngumpetin pensilnya temennya, kadang seperti itu, Bapak. Oh, gitu ya. Berarti terlalu banyak gerak jadi susah dalam mengendalikan dirinya mungkin ya Pak Bagus ya? Iya, seperti itu, Pak. Berarti Pak Bagus ingin mengubah metode pembelajarannya agar anak itu bisa maksimal gitu ya Pak Bagus ya? Iya. Nah, kesempatan apa yang Pak Bagus miliki sekarang untuk anak tersebut? Kesempatan yang sudah saya dapatkan yaitu saya sudah berkomunikasi dengan orang tuanya, karena di parenting juga orang tuanya aktif, dan beliaunya juga dari orang tua tersebut ya, itu Iya. sudah tahu ternyata ketika anak itu memiliki hiperaktif seperti itu, karena setelah saya eksplorasi masalah dengan keluarganya juga punya masalah juga di rumah dengan simbahnya juga tidak respect dengan anak tersebut, jadi mungkin aktifnya itu minta ampun dan orang tuanya itu kayak nggak suka seperti itu. Tapi ketika di sekolah dia malah mencari hiburan dengan mengganggu temannya. Mungkin seperti itu sih, analisis saya seperti itu, Pak Eko. Hanya dia sendiri ya Pak Bagus atau ada yang lain yang seperti Dia itu? sendiri saja. Yang adik-adik di kelas saya terdiagnosis hanya dia. ADHD itu berarti kalau bahasa kitanya ya berarti anak yang banyak gerak, anak yang beraktif gitu ya Pak Bagus ya. Hambatan apa Pak Bagus untuk yang menghalangi Bapak untuk meraih tujuan yang akan Bapak lakukan ini? Mungkin ada hambatan yang dialami ketika mau menyelesaikan permasalahan pembelajaran yang dialami oleh anak ini? Ya, hambatan saya tentu ya lumayan tricky, Bapak ya. Karena saya belajar mengajar juga ketika pembelajaran diferensiasi itu ketika ke kinestetik sekali gitu, kayak ya inilah gitu rasanya itu seperti agak membutuhkan tenaga yang ekstra gitu, kayak muridnya yang aktif harus sering dilirik dipantau juga ketika kita harus ngelirik pendekatan seperti itu, beda dengan yang mungkin hanya visual sekali langsung mengerjakan selesai gitu. Tapi kalau kinestetik kan saya lihat dia banyak proyek membutuhkan seperti lebih banyak aspek, sepertinya tenaga juga, dan itu mungkin juga dukungan sih Pak, dukungan dari motivasi sekitar dianya untuk belajar seperti yang tadi. Ini kan Pak Bagus melihat lewat pengamatan anak itu pembelajarannya seperti itu ya. Apakah pernah Pak Bagus itu melakukan tes diagnostik misalkan terhadap gaya belajar anak tersebut Pak Bagus? Tentu sudah Bapak, di awal semester saya mendiagnosis mendiagnosis anak tersebut dengan gaya belajar kinestetik tersebut tadi, dan juga IQ-nya juga sebenarnya tidak buruk sekali ya, dalam artian masih seperti anak sewajarnya, hanya saja mungkin lebih hiperaktif tersebut ke arahnya. Oh, jadi Pak Bagus sudah melakukan tes diagnostik, kemudian anak tersebut masuk ke gaya belajar kinestetik, terus Pak Bagus ingin memberi pembelajaran anak tersebut dengan gaya belajar gitu ya Pak Bagus ya? Iya, seperti itu Bapak. Iya. Terus rencananya apa ini Pak Bagus untuk pembelajaran yang akan dilakukan terhadap anak tersebut? Rencananya mungkin ya itu tadi, salah satunya yaitu pembelajaran dengan kinestetik. Saya juga mungkin akan banyak bicara dengan kepala sekolah saya bahwa karena kita pembelajaran kinestetik kan jujur banyak modal ya Pak ya. Kalau misalkan praktek itu kan membutuhkan sesuatu biaya yang memang kita harus pengamatan, mungkin dengan dianya itu
harus aktif, mungkin membutuhkan karena dia tidak menulis, jadi kan yang dia dapatkan harus dengan suatu praktek, berarti kan kita harus siap dengan itu. Orang tuanya juga alhamdulillah ketika saya bicarakan setuju. Dan nah ini mungkin yang menjadi selanjutnya yaitu dengan kepala sekolah tadi, kepala sekolah saya tadi. Ya, bagus, tetap juga bekerja sama dengan orang tua untuk mengatasi hambatan-hambatan tadi berarti ya Pak Bagus ya. Iya, Pak. Untuk orang tuanya juga mendukung untuk menyelesaikan hambatan-hambatan tadi ya Pak Bagus ya. Kira-kira adakah prioritasnya Pak Bagus terhadap anak tersebut dalam menyelesaikan masalah dalam pembelajaran itu? Prioritas tentu ada Pak, karena saya dalam menjadi seorang guru bimbing khusus juga melihat mereka juga memiliki hak yang sama untuk belajar, memiliki keinginan yang sama, sebenarnya hanya saja mereka kan berbeda gitu, seperti anak normal pada umumnya. Jadi ini juga tantangan baru untuk saya sih, dan saya merasa juga ya prioritas tetap harus sejalan gitu dengan anak-anak pada mainnya, karena kita juga sebagai guru ya harus berpusat pada peserta didik, menghamba pada murid, seperti itu mungkin Pak. Oh iya. Ini Pak Bagus, buat Pak Bagus mungkin bisa, ini kan saya penasaran nih dengan anak yang ADHD itu ya, mungkin Bapak bisa menyampaikan apa ciri-ciri anak yang ADHD itu ciri-cirinya seperti apa ya Pak Bagus? Ya, tentu saja Pak. Ketika itu sudah lama sebenarnya, sudah saya amati sejak kelas 3, sudah saya incer ya sebenarnya, sudah saya incer, dan guru kelas 3-nya juga dulu sering konsultasi dengan saya sebagai GPK. Itu ciri-cirinya itu, Pak, ini kalau biasanya itu dia nggak mau diem. Dia ketika panik, dia akan menggerakkan seluruh tubuhnya, atau bahkan ketika disuruh diam, dimarahi misalkan ya, dia tetap ada yang gerak. Entah itu tangannya, entah itu kakinya, matanya kedip-kedip, selalu ada yang digerakkan dalam tubuhnya. Itu namanya kayak hiperaktif sekali lah. Terus ketika menangis pun dia kakinya pun masih seperti ngerok ya. Seperti ngerok. Ketika mentalnya down, panik, dia juga menangis sendiri, kadang juga tanpa sebab. Jadi kayak ya ada masalah sepertinya seperti itu. Kan tadinya kan ini orang tuanya kan belum tahu, sebelum itu sering namanya mungkin bermasalah di lingkungan sosialnya karena dianya terlalu aktif dan orang jadi kesel lah ibaratnya seperti itu. Iya. Jadi sering mengganggu pembelajaran itu Pak Bagus anak tersebut ya? Iya, sering mengganggu Pak. Oh, berarti teman-temannya juga terganggu oleh anak tersebut berarti ya? Iya, tentu saja. Kalau yang gaya belajar visual mungkin ya dia mesti mengganggu, karena yang lain mungkin dia hanya diam ketika membaca mau gitu. Tapi kalau dia membaca itu sangat minim, literasinya itu minim misalkan seperti itu. Nah, ketika itu dia panik, dia mengganggu temannya seperti itu. Oke Pak Bagus. Terus ukuran keberhasilan dari rencana yang akan dilakukan Pak Bagus itu menurut Pak Bagus apa ya ukurannya? Ukuran keberhasilan saya sih, saya berharap nggak muluk-muluk ya, karena ini juga penelitian baru saya. Jadi sebelumnya kan saya selalu sama disleksia, alhamdulillah sudah berhasil. Nah ini untuk ADHD, nah saya tetap ingin dia mendapatkan hak untuk belajar dan juga nilainya naik, mengikuti pembelajaran dengan baik. Itu saja sebenarnya sih Pak. Oh iya. Seperti itu. Aduh, sayang sekali waktunya hampir mau habis ini Pak Bagus. Di titik ini apa yang Pak Bagus dapat dari percakapan kita ini di sore ini Pak Bagus? Ya, tentu saja saya bisa merefleksi tentang anak tersebut ya. Jadi saya ketika pembelajaran mungkin memang itu saya membutuhkan tenaga, biaya, dan harus banyak dukungan dengan pihak lain supaya saya ketika anak berkebutuhan khusus tersebut ditangani, saya juga mungkin dengan perasaan yang senang dan memperhatikan aspek keselnya itu, sabarkanlah saya seperti itu. Iya. Oke. Kira-kira kapan ya Pak Bagus mau mengerjakan yang Pak Bagus rencanakan tadi? Tentu saja mulai besok mungkin Pak. Saya berencana juga, saya orangnya ingin berinovasi.
Nah, Iya. makanya itu saya ingin merancang pembelajaran yang memang itu mengaktifkan siswa sekali, terutama bagi anak tersebut ini, gitu loh. Kayak misalkan itu kayak pembelajaran yang berkelompok yang menyenangkan, misalkan project yang benar-benar dengan anak kinestetik itu menghasilkan project yang luar biasa karena dia mungkin tidak punya rasa capek. Saya yakin di situ dia bisa membuat produk atau mungkin karya-karya yang luar biasa, Pak. Iya, iya. Seperti itu. Mungkin ada yang dapat membantu Pak Bagus di sekolah atau di kelas Pak Bagus Ya. untuk menyukseskan program itu, Pak Bagus? Tentu ada, Pak, karena saya juga guru fase B, yaitu guru kelas 4. Saya harus bekerja sama dengan guru kelas 3. Jadi guru fase B itu kita saling berkomunikasi, kita tahu kemampuan anaknya itu seperti apa gitu. Hebatnya sudah kayak ada pemetakan sebelumnya, ada tahu lah ini perkembangannya sampai berapa itu beliau dari kelas 3 juga menyampaikan, saya juga di kelas 4 ini juga sering sharing dengan beliau dan oh seperti itu dia sudah juga mulai ngerasa seperti itu, Pak. Ya, saya penasaran dan pengen tahu sekali hasil apa setelah Pak Bagus nanti melakukan perencanaan yang tadi sudah Pak Bagus rencanakan. Mungkin nanti minggu depan kita bisa ketemu lagi. Saya penasaran Pak Bagus hasilnya bagaimana. Mudah-mudahan lancar ya Pak Bagus untuk menyelesaikan permasalahan di murid Pak Bagus yang ADHD itu ya Pak Bagus. Oke Pak Bagus. Iya Pak. Saya kira sampai sini dulu ya Pak Bagus. Sampai ketemu minggu depan. Saya penasaran, saya ingin cerita diri Pak Bagus, hal-hal apa yang sudah dilakukan, kemudian keberhasilan apa yang sudah didapat. Mungkin minggu depan kita bisa ketemu lagi untuk memperbincangkan lagi ini hasilnya sejauh mana yang sudah Pak Bagus lakukan. Itu ya Pak Bagus ya. Iya Pak. Terima kasih. Sama-sama Pak Bagus.